Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Ultra Vegito yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya telah rilis kembali. Kisah berlanjut di mana Vegito berhasil mengalahkan kemampuan Konoha. Vegito sampaikan dia tahu betul kelemahan para dewa tua. Apa yang para dewa tua takuti adalah kekuatan gen iblis. Dan Vegito menyombongkan dalam perjalanannya selama ini dia bahkan telah mencapai itu. Vegito yakin Konoha sudah tahu itu, itulah sebabnya kenapa Konoha menahan semua yang bisa Vegito lakukan, mengalihkan perhatiannya dengan kekuatan para petarung di turnamen sebagai alternatif dan menggunakan mata waktu sebagai kekuatan baru Vegito. Tapi Vegito sekarang tahu kekuatan apa yang harus dia gunakan mulai dari sini dan seterusnya. Di sini kita melihat kembalinya wujud dan kepercayaan diri Vegito sang pembunuh dewa. Dengan seseorang terkekeh di belakangnya, mantan korbannya yang tidak lain adalah iblis Kaguya. Dan segera berbicara langsung kepada Kaguya di dalam dirinya. Vegito akan bertanya apakah Kaguya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Karena Vegito bisa merasakan Kaguya terus mengawasinya. Kaguya memberitahunya tentang gen iblis sekali dan Vegito tidak menanggapinya dengan serius. Bahkan setelah Vegito melihat Rani, Vegito menggunakannya sebagian juga. Ketika serapi merah dan hitamnya sekarang bersinar, dia akan menunjuk langsung lalu bertanya padanya. Vegito ingin Kaguya mengatakan padanya sekarang bagaimana cara mengaktifkan gen iblis sepenuhnya. Bagaimana cara Vegito bisa mendapatkan bentuk iblisnya sendiri. Mereka selalu datang berlari kembali dan dia tahu itu hanya masalah waktu. Saat dengan mulut tersenyum dengan bekas luka yang dikenali di hidungnya, sesosok figur akan terlihat. Kaguya senang bisa mendengar Vegito lagi. Dia nggak menyangka Vegito akhirnya menyadari keberadaan tentang mengapa bahkan para dewa tua peduli dengan pertempuran antara dua iblis di alam panah. Karena mereka ingin melihat dari Vegito dan Lucifer mana dari keduanya yang akan menyelesaikan transformasi iblis yang sempurna. Tapi sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan itu, dua dewa tua menyeret mereka, membawa masing-masing pergi. Satu mengubah Lucifer menjadi Archangel, meyakinkannya untuk berpaling dari iblis. Dan Konoha benar-benar melarang kemampuan iblis Vegito untuk digunakan kembali. Sebaliknya, Konoha ingin Vegito menggunakan kemampuan lain selama ratusan pelatihan itu. Mengejutkan dirinya karena Vegito bahkan masih ingat pada titik ini, tapi disinilah mereka sekarang. Namun saat Kaguya menjelaskan potongan-potongan teka-teki peristiwa ini yang menyatu, di belakangnya petarung lain dengan rambut hitam yaitu Black akan mengamati. Black nggak menyangka Vegito ingin berbicara dengan Kaguya daripada dirinya. Black sebagai petarung yang telah merenung tanpa henti di dalam, bertanya-tanya mengapa Kaguya dari semua orang yang dipanggil. Black merasa sudah muak dengan semua ini. Semua pelatihannya ini cuma untuk menjadikan lebih kuat para manusia di luar sana. Dan Vegito malah memilih orang yang bukan siapa-siapa untuk diajak bicara, padahal dialah pembunuh dewa yang asli. Tapi tidak terganggu dengan kemarahan Black di belakang, dengan tangan dilipat, Kaguya akan berkomentar bahwa perubahan iblis penuh itu tidak layak, setidaknya tidak di sini. Baginya, ini bukan masalah di sini dan sekarang. Seperti yang bisa mereka lihat dari Vegeta yang masih memiliki perubahan parsial iblis yang menyedihkan itu setelah sekian lama. Dan untuk mengajari Vegito demi mengaktifkan gen iblis secara penuh, pastinya bukan tugas yang mudah bagi Kaguya. Bukan sesuatu yang bisa Kaguya lakukan dari dalam diri Vegito. Terutama tidak cukup cepat untuk menghadapi Konoha yang sedang menatap mereka saat ini. Konoha tidak akan bersikap santai setelah semua ini. Jika Konoha menggunakan kemampuan waktu aslinya sekarang, maka Vegito tidak akan bisa menghentikan apapun, sama seperti Ardos yang tidak bisa. Mendengar itu membuat Vegito merenung karena dia tidak bisa menghentikan teknik penuaan milik Konoha. Ketika Vegito tiba-tiba teringat kembali pada apa yang terjadi pada Ardos, dia segera mundur karena insting. Tapi kembali ke pandangan serius, Vegito kemudian akan melanjutkan dan menghentikan pembicaraan ini. Vegito ingin Kaguya mengatakan apa yang Kaguya sebenarnya inginkan. Jangan biarkan itu membuatnya besar kepala, tapi Vegito akui sepertinya kekuatan gen iblis dalam situasi ini memang sangat dibutuhkan dan kuncinya adalah pada Kaguya. Tapi menyadari seluruh percakapan ini terjadi, Konoha akan menunggu dengan sabar, namun tidak tanpa alis yang terangkat dan ekspresi bingung. Saat dia bertanya-tanya apakah Vegito sedang berbicara pada dirinya sendiri. Konoha penasaran apakah Vegito sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. Yang kemudian dijelaskan oleh Whis, bukan seperti itu yang terjadi. Dia katakan Vegito masih waras setidaknya menurut standar Vegito sendiri. Whis tahu bahwa Vegito sedang berbicara dengan seseorang di dalam dirinya. Dan kemungkinan besar Vegito sedang merencanakan sesuatu yang jahat
bersama orang misterius di dalam tubuhnya. Jadi, jika Kronoa ingin menghentikannya, Wi sarankan untuk menghentikan Pegito sekarang juga. Baginya, perasaan ini cenderung selalu memiliki trik yang tersembunyi dan mungkin bisa merugikan mereka. Wah, di sini Wi ternyata benar-benar berpihak pada Kronoa sepenuhnya ya. Dia nggak peduli keselamatan Pegito, Goku, dan yang lain, asalkan Kronoa gurunya bisa selamat. Sementara Kazuya memuji Pegito yang cukup cerdik seperti biasanya. Kazuya tegaskan dia memang punya pengaruh di sini dengan kekuatan gen iblisnya. Jadi jika Pegito menginginkan gen iblis, dia punya satu tugas sederhana. Tapi sebelum Kazuya bisa menyelesaikan tugas ini, Kronoa akan menghasilkan di tangannya ramuan energi aneh. Kronoa tegaskan meski tanpa bantuan Pegito, dia akan menemukan cara dengan sisa petarung ini untuk menang. Makhluk yang melontarkan penghujatan seperti itu terhadap Dewa Tua tidak akan bisa dibiarkan. Kronoa tidak tahu bagaimana Pegito bisa menemukan informasi seperti itu, tapi Pegito telah mengkhianati dirinya. Tepat sebelum Kronoa menembak, Pegito tiba-tiba menerima semacam kontrak apapun itu yang diminta Kazuya. Tepat secara bersamaan, Kronoa akan menembakkan serangan merah yang keluar dalam bentuk simbol angka 8 khasnya. Serangan waktu itu tentu saja akan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Pegito. Tapi saat semakin dekat dan dekat, Pegito tidak bergerak. Tubuhnya sekarang di belakang hilang dalam cahaya saat dia mungkin mulai menerima nasibnya. Namun tiba-tiba sepertinya kita sekarang tahu apa yang diinginkan Kazuya. Kazuya muncul dari tubuh Pegito untuk pertama kalinya, di mana dia akan tiba dan seketika menepis serangan waktu Kronoa seolah-olah itu mainan anak-anak. Penguasaan dari kekuatan gen iblis jelas memberinya keunggulan penuh dalam menangani kemampuan Dewa Tua. Kazuya baru tahu, jadi ini adalah Dewa Tua Kronoa yang sangat legendaris. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Kronoa hari ini. Dengan partikel serangan Kronoa yang hancur di wajah Kazuya, petarung Tekken itu akan tersenyum lebar dan akhirnya bisa menghirup udara segar di dunia nyata. Sebaliknya, Kronoa menanyakan pada Whis siapa sebenarnya makhluk itu. Whis memberitahu namanya adalah Kazuya Mishima. Meninggalkan Kronoa yang masih dengan telapak tangan menghadap keluar, terpaku tapi terus bergumam karena baru tahu ada iblis itu di dalam diri Pegito. Kronoa menyadari petarung lain yang Pegito keluarkan hanya membuat pelemahan lain dari dirinya sendiri. Tapi Kazuya membantah ucapan itu karena Pegito tidak akan melemah meskipun dia dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Sebaliknya dengan Kazuya di sini, Pegito akan menjadi jauh lebih kuat dan dia merasa Kronoa akan tahu mengapa itu. Tepat saat Kazuya meneriakan ini, dia akan menjalani transformasi penuhnya. Melihat gen iblis, Kronoa baru tahu jadi itu adalah rencana Pegito. Bahkan menyebabkan mata Kronoa membelalak karena akan jelas bahwa sebenarnya ada beberapa kredibilitas pada teori ini. Dewa-dewa tua takut akan sesuatu tentang para iblis, terutama gen iblis. Pegito yang sekarang dengan kepercayaan dirinya berjalan melewati Kazuya yang bertransformasi, di mana dia akan berkata tampilan itu menjelaskan segalanya. Seperti yang dia pikirkan, Ardos juga memiliki ini di dalam dirinya. Mata merahnya itu bukan hanya untuk pertunjukan. Dia bertanya-tanya mengapa Ardos yang sekuat dirinya bisa diperlakukan begitu buruk oleh ayahnya. Padahal sepertinya darahnya tidak seperti darah Akobel dan juga Kastil. Ardos memiliki darah dari gen iblis. Itulah yang para dewa tua harus cegah karena takut pada gen iblis. Tapi Pegito menegaskan pada Kronoa bahwa waktunya menjadi budak kecilnya kini berakhir di sini, setidaknya sebagian. Turnamen ini akan tetap dimenangkan olehnya, tapi akan dimenangkan dengan caranya, bukan cara Kronoa. Pegito tidak peduli Kronoa ingin menjadi pemimpin baru para dewa tua. Yang jelas Kronoa telah menjanjikan kebebasan Pegito dan keinginan apapun yang dia inginkan. Jadi, Pegito akan menuntutnya untuk itu dan hanya itu yang dia pedulikan di sini. Sebelum kemudian sambil melipat tangannya dan memberitahukan, Pegito sampaikan keluarga dan teman-teman, planet serta seluruh multiverse-nya akan dikembalikan kepadanya dengan cara yang Pegito inginkan. Hanya manusia yang akan ada di kehidupan ini dan semua dewa akan disingkirkan. Mereka para dewa tua kali ini akan menjauh dari makhluk panah. Pegito ingin Kronoa tetaplah di sini dengan kebosanannya seperti miliaran tahun sebelumnya, sebelum Kronoa tiba-tiba memutuskan untuk mencampuri hidup Pegito.
Dan tentu saja jika Kronoa menolak, maka Kronoa harus membunuh mereka semua pada titik ini. Tiba-tiba dalam pertunjukan kekuatan sejati dan solidaritas di sekitar Vegito, kelima anggota tim baru pembunuh dewa akan muncul. Iblis Kaguya, Camber, Goku Salot, dan Vegeta. Masing-masing siap mati di sini juga jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Hanya dengan cara inilah mereka berharap memiliki pengaruh. Kronoa menjadi kesal dan menyebut Vegito anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Dia ingatkan semua yang Vegito miliki sekarang adalah karena dirinya. Tapi sekarang Vegito malah berani untuk menantangnya. Namun segera dengan apa yang dimulai dengan kemarahan akan cepat berubah menjadi wajah yang tenang. Kronoa bernapas panjang sambil dia menutup matanya. Kronoa akhirnya menyerah dan meminta Vegito untuk melakukan sesukanya. Dia akan menjadi pemimpin baru Dewa Tua dengan satu atau lain cara. Tapi yakinlah, jika Vegito membuat ini lebih sulit baginya dengan kekalahan, nasib Vegito akan segera berakhir. Vegito, keluarganya, dan teman-temannya akan hilang selamanya. Dan setelah itu, Kronoa yang tidak ingin bicara lagi akan segera berbalik, memanggil Whis untuk pergi dari tempat ini sekarang. Kronoa akan mengharapkan keberuntungan pada manusia-manusia ini dengan pelatihan mereka. Dan begitu saja seperti anjing peliharaannya, Whis dan Kronoa menghilang, meninggalkan tim Vegito sendirian. Dan dengan Vegito sekarang dikelilingi oleh 5 prajurit kuatnya, 3 diantaranya dulu merupakan bagian dari dirinya, dia akan mengambil waktu sejenak untuk memandang masing-masing dari atas ke bawah. Vegito minta mereka memahami bahwa ini akan menjadi tim terakhir. Dia akan mencari tahu siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tinggal. Dan mereka bahkan mungkin memiliki lebih banyak dari mereka untuk tinggal dan berdiam diri. Terlepas dari apa yang dipikirkan Kronoa, jumlah sangat diperlukan untuk turnamen ini. Vegito sudah bisa merasakan sejak dia mengalahkan King. Zeus akan merencanakan sesuatu, yaitu cara untuk menghentikan Vegito bertarung atau membatasinya dengan cara tertentu. Untuk itu, kekuatannya harus disebarkan ke lebih dari sekedar dirinya. Mereka butuh peluang sebanyak mungkin untuk memenangkan ini, bahkan jika Vegito kalah. Goku menjadi senang karena dia mendengar Vegito sekarang berpikir seperti kapten pemain tim. Baginya, itu perkembangan karakter yang tidak pernah dia sangka akan dirinya lihat. Tapi, dia merasa Vegito tidak punya banyak pilihan. Seperti biasanya, Goku akan bersemangat melihat sisi yang tidak begitu egois dari Vegito. Sebelum kemudian Vegito menoleh pada Goku dan minta Goku dan Vegeta untuk pergi dengan Salot dan Camber dan latih mereka. Vegito ingin Goku dan Vegeta menjadi guru, bawa keduanya ke tingkat mereka sekarang. Saiyan melawan Saiyan, Vegito pikir seharusnya mudah untuk membuat mereka lebih kuat. Mereka telah berlatih selama ini, tidak heran mereka mengalami stagnan. Vegeta yang tersenyum kemudian akan membenturkan tinjunya ke telapak tangannya. Dia merasa membuat Salot dan Camber siap bertempur. Vegeta pikir dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan dia merasa mereka memang punya beberapa potensi. Tapi komentar ini membuat Salot merasa cukup kesal sekali. Namun berikutnya mengalihkan perhatiannya pada Kaguya di belakangnya. Vegito selanjutnya akan memerintahkan Kaguya untuk ikut dengannya dan ajari dia cara mengaktifkan gen iblis. Maksud Vegito adalah iblis sungguhan, yaitu bentuk iblis yang sempurna. Vegito ingin segera selesai hidup dalam ketakutan terhadap para dewa tua ini dan teknik hieroglif tua apapun yang mereka miliki. Tapi sambil melipat tangannya dan hanya ketawa, Kaguya akan berkata itu akan sulit dan dia harus memperingatkan Vegito tentang itu. Dalam latihan ini, Kaguya bisa mengatakan Vegito bahkan mungkin tidak akan selamat. Tapi tidak peduli sama sekali dengan peringatan seperti itu, Vegito kemudian akan melesat pada kejauhan. Dan mengikuti tepat setelahnya, Kaguya bergabung dengan Vegito untuk akhirnya mengungkap rahasia gen iblis yang dimiliki Vegito di dalam dirinya sejak musim kedua. Tapi di halaman berikutnya dengan 3 kekuatan gila menyala penuh aura, masing-masing bertelanjang dada dan hancur dalam pertempuran, tim lain juga akan berlatih. Perlombaan untuk menjadi lebih kuat tampaknya bersifat universal atau harus kita katakan multiversal. Dan di lokasi lain, pelatihan juga akan diperlihatkan saat sepasang kaki dewa berjalan melintasi lantai marmer. Dia katakan sudah waktunya kartu-kartu lainnya keluar untuk bermain. Zeus bisa dikalahkan dan itu sudah terbukti sekarang dengan Vegito mengalahkan King. Dengan ciptanya sendiri, dia yakin seharusnya tidak harus khawatir tentang itu. Dan itu kemudian terungkap sebagai Akobel yang melangkah maju
segera memandangi pintu ganda besar. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan mulai membukanya. Dan ketika pintu-pintu itu terbuka, berdirilah di depannya 3 figur bayangan. 3 petarung baru kemudian akhirnya diperlihatkan, di mana masing-masing menatap Akobel dengan tingkat keakraban tertentu. Mereka mengucapkan selamat datang dan telah menunggu Akobel kembali. Mereka telah bersiap berlatih di saat turnamen berlangsung seperti yang diperintahkan. Merupakan kesenangan akhirnya bisa melihat Akobel lagi setelah bertahun-tahun. Dia berharap peningkatan kekuatan mereka menyenangkan Akobel. Berdiri di sana untuk menyapa Akobel pertama kali adalah prajurit berambut ungu gelap dengan baju jirahnya tampak futuristik, bersama dengan ekor yang sangat besar di belakangnya. Akobel yang sekarang berjalan mendekat akan menyebutnya sebagai Sipa. Akobel melihat zirahnya telah berubah lagi, karena Akobel tahu zirah lama Sipa tidak bisa menahan kekuatannya yang sangat besar. Tapi ketika Akobel selesai bicara dengan salah satu petarung barunya, berjalan mendekat atau harus dia katakan melayang, adalah seorang pria yang lebih pendek mirip dengan Krillin. Orang itu mengenakan mantel berbulu dan jauh lebih modern. Sambil membungkuk segera sosok yang sombong itu akan memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Koral dan siap melayani Akobel. Koral katakan dirinya telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk berada di sini. Dia juga telah berlatih dengan harapan memenuhi ekspektasi Akobel. Sungguh suatu kehormatan baginya, kekuatannya bisa diakui. Tapi sebelum sosok mirip Krillin yang melayang itu bisa menyelesaikan ucapannya, Akobel hanya berjalan melewatinya, seolah dia tidak peduli pada karakter ini. Meninggalkan ego pangeran yang malang itu sedikit kesal saat dia ditinggalkan dengan canggung karena cuma berbicara pada dirinya sendiri. Di sini, Akobel lebih fokus mencari di mana anaknya, karena anaknya adalah ujung tombak untuk bisa memenangkan turnamen ini. Satu karakter yang bernama Aki memberitahu Akobel bahwa Lucifer sedang bertarung tanpa henti sejak dirinya kembali. Dilihat dari baju zirah Lucifer yang hilang, Aki menebak Lucifer baru saja melewati pertarungan yang berat. Sulit dipercaya orang seperti Lucifer akan berjuang begitu keras. Petarung ketiga yang jelas-jelas memiliki lebih banyak keakraban dan kenyamanan dengan Akobel, bahkan memberinya nama panggilan, akan melihat ke langit sambil menjawab. Akobel beritahu sesuatu seperti itu memang terjadi. Karena itu dia minta mereka semua harus menganggapnya sebagai peringatan dan tetap waspada. Sekarang sambil melihat ke langit sendiri, tabrakan besar sedang terjadi, mengguncang seluruh area dan tanah di bawah. Saat ini Lucifer memang sedang berlatih, terkunci dalam bentrokan dengan sosok berambut hitam berbaju zirah dengan cara dia menangkis dan menangani Lucifer, menunjukkan bahwa dia semacam senior bagi Lucifer sekarang. Tapi bahkan saat terkunci, Lucifer tidak kekurangan pilihan untuk menyerang, sampai tiba-tiba memperluas dan melepaskan rambut putih di belakang punggungnya itu jatuh seperti hujan duri untuk menyerang orang itu. Tapi petarung yang sekarang dikenal sebagai Omad itu kemudian akan menghindar dengan cepat dan menyebut serang Lucifer begitu lambat sekali. Sampai kemudian dia memperkuat dirinya sendiri dengan di tangannya terdapat jenis energi yang aneh dengan bentuk listrik yang menyembur keluar. Sampai akhirnya dia melepaskan energi aneh ini yang menyebar bukan sebagai laser, tapi sebagai sinyal listrik yang akan menembus rambut Lucifer, seolah-olah itu bahkan tidak ada di sana. Lucifer yang tahu kemampuan ini merasa sangat panik sekali, karena segera sambil melakukan kontak dengan Lucifer yang mencoba mundur, jelas itu merusaknya dengan setiap sentuhan. Dan begitu saja Lucifer akan terhampas seperti peluru menjauh dari Omad. Lucifer penasaran kemampuan konyol itu apa sebenarnya kelemahannya. Sampai akhirnya kembali dengan beberapa luka bakar yang nyata, Lucifer akan menggertakkan giginya. Sekarang diperlihatkan bermil-mil jauhnya, Omad akan tersenyum dan bertanya apakah Lucifer ingin dia memberitahunya. Bagi Omad itu tidak menyenangkan karena sebagai putra Akobel dia ingin Lucifer mencari tahu sendiri kelemahannya. Tiba-tiba petarung itu akan mulai kabur dari pandangan sampai menggunakan sinyal listrik yang sama untuk melompat. Omad yang melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dari sisi ke sisi sebelum melesat ke depan. Tapi dari salah satu mata Angel Agungnya yang kini bersinar, Lucifer tampak akan mempersiapkan sesuatu untuk membalasnya. Terungkap bahwa kemampuan mata ini adalah untuk menciptakan portal, menyebabkan Omad tiba-tiba berpindah tempat menembus ke belakang, meleset sepenuhnya tanpa harus Lucifer bertahan sama sekali. Meninggalkan Omad yang benar-benar bingung dan menyadari sepertinya Akobel telah memberi Lucifer beberapa trik baru.
Tapi Omad tegaskan itu tidak akan berhasil padanya lagi. Tanpa gentar, Omad akan menikmati dirinya sendiri. Terlepas dari itu, dengan penuh percaya diri, tidak peduli apa yang Lucifer tunjukkan padanya. Dari kepercayaan diri yang menyebalkan itu, Lucifer merasa mengapa dia harus menderita menghadapi jumlah yang tidak ada habisnya seperti itu. Dengan percakapan singkat ini selesai, segera keduanya kembali ke posisi bertarung untuk bertikai sekali lagi. Keduanya berteriak saat mereka saling menyerbu lurus satu sama lain. Semakin dekat dan dekat, kedua tangan mereka ditarik ke belakang sebelum akhirnya menjulurkan tinju mereka. Mereka tepat akan bertabrakan dan tidak diragukan lagi akan menciptakan dampak luar biasa yang akan memperingatkan semua orang di sekitarnya. Tapi sebelum kita bisa melihat bentrokan ini, dalam sekejap sesuatu yang berwarna biru akan muncul di depan mereka berdua. Itu adalah sebuah hieroglif dewa tua yang baru. Tapi dengan mereka berdua pada kecepatan penuh, tidak ada yang bisa berhenti. Sebaliknya, kedua pukulan mereka bertemu dengan dinding tidak terlihat, di mana keduanya jelas kesakitan sebagai hasilnya. Dan jelas itu cukup kuat untuk menahan serangan keduanya tersebut, di mana simbol api biru kemudian akan mulai memudar. Saat api memudar, Dewa Tua Akobel akan muncul di tengah-tengah mereka. Dan berbalik segera ke bocah berambut hitam itu, Akobel mengingatkan bahwa Omad hanya sedang melatih Lucifer. Tidak seperti Omad, sepertinya Lucifer akhirnya menemukan motivasi untuk mencapai potensinya. Tapi dia peringatkan jangan sampai Omad membunuh Lucifer. Namun, merespon kembali dengan tenang, Omad akan menjawab bahwa tidak ada banyak pilihan baginya ketika putra Lucifer di sana terbang lurus ke arahnya dalam kekuatan penuh. Akobel mungkin menyebut ini pelatihan, tapi Omad hanya membela diri dari serangan Lucifer. Jika Omad tidak sungguh-sungguh, maka dialah yang akan tewas oleh serangan Lucifer tadi. Tapi, menyala pembicaraan mereka, Lucifer ingin tahu untuk apa ayahnya datang ke sini. Lucifer tahu dia mempermalukan Akobel, tapi Lucifer jamin itu tidak akan terjadi lagi. Tapi, Akobel akan menyala dengan cepat, meminta Lucifer jangan khawatir, karena dia tahu itu memang tidak akan terjadi lagi. Mereka punya waktu 48 jam istirahat yang faktanya bertahun-tahun bagi mereka untuk berlatih di sini menjadi lebih kuat. Karena itu, Akobel akan mengambil alih pelatihan mereka berdua. Akobel akan membawa apa yang sebenarnya ada di dalam diri Lucifer dan juga di dalam diri Omad. Bahkan jika itu berarti membawa kembali iblis di dalam diri mereka. Dengan perubahan suasana yang tiba-tiba itu mengatakan hal yang tidak terpikirkan yang datang dari seorang Akobel, baik Lucifer maupun Omad sepertinya akan ditinggalkan terdiam tanpa kata-kata. Mengetahui evolusi kekuatan mereka berikutnya akan datang dari tempat yang tidak disangka oleh keduanya. Tapi, berbicara tentang iblis, alam aneh akan segera dikunjungi berikutnya. Keajaiban tidak cocok dengan estetika para dewa tua. Sosok figur yang duduk di atas tahta akan tampak di depan sosok yang berlutut. Terungkap itu secara mengejutkan sebagai Demigra lagi, salah satu dari 7 pangeran neraka yang terungkap di akhir kisah latar belakang pembunuh Dewa Gohan. Bagi Demigra, ini waktu yang aneh, orang itu malah datang ke hadapannya. Demigra tanyakan, bukankah ada turnamen yang harus orang itu hadiri sekarang? Apa yang terjadi? Karena seharusnya orang itu memberi sinyal kepada Demigra saat turnamen akan berakhir. Sosok gelap di depan kemudian akan menjelaskan bahwa waktu istirahat telah kembali lebih lama dari sebelumnya. Itu karena salah satu petarung Zeus sebenarnya kalah, dan bukan hanya itu, King telah terbunuh. Dan begitu Demigra mendengar ini, sepertinya bahkan salah satu pangeran neraka yang misterius ini akan terkejut dengan informasi tersebut. Dia merasa itu adalah informasi yang baru karena baru tahu ada seseorang yang bisa mengalahkan petarung Zeus. Jadi Demigra ingin tahu siapa sebenarnya yang sudah mengalahkan petarung Zeus itu. Apakah itu adalah Son Gohan God Killer yang masa lalunya dia lihat? Tapi, pria bayangan itu akan menjawab dengan cepat bahwa itu bukan Gohan, melainkan itu adalah seseorang bernama Vegito, yaitu seorang pembunuh dewa dan mantan iblis sejati. Masalahnya adalah setelah menonton pertarungan Vegito dengan King, pria itu merasa pertempuran ini tidak bisa dia menangkan. Dia tidak punya petarung yang cukup kuat untuk bersaing di turnamen ini. Vegito jugalah yang bahkan menyingkirkan timnya. Sekarang dirinya hanya mengulur waktu sampai gilirannya lagi. Dia tidak punya orang kuat yang bisa dia gunakan, karena itu dia membutuhkan bantuan Demigra di sini. Dan mendengar ini, Demigra yang jelas-jelas bersemangat akan berdiri dan melanjutkan. Jika bantuan adalah yang pria itu butuhkan, Demigra kasih tahu
7 pangeran akan dengan senang hati membantunya. Tapi Demigra merasa bawahan mereka tidak akan berguna. Lebih baik salah satu dari 7 pangeran neraka turun ke sana secara pribadi. Dan Demigra merasa dia sendirilah yang akan melakukannya. Hingga kemudian Demigra mulai berteriak kencang yang akan tampak seperti makhluk ini sebenarnya sedang memperkuat diri. Saat seluruh wajahnya akan menyala dan seluruh tubuhnya akan terbungkus dalam energi merah yang dahsyat. Sampai akhirnya Demigra telah menyelesaikan evolusinya. Demigra memberitahu sepertinya salah satu dari pengikutnya memiliki kemiripan yang besar dengan salah satu petarung di turnamen ini. Jadi Demigra sekarang ingin dia dipanggil sebagai Vegeta. Karena akhirnya Demigra yang sekarang telah menyamar menjadi seseorang agar tidak diketahui oleh para dewa tua lain, kini memiliki kemiripan dengan Vegeta, sosok gelap dengan rambut merah. Dia akan berdiri sebagai peserta terbaru dalam turnamen dewa tua. Tapi untuk siapa Demigra sebenarnya bertarung? Sampai tiba-tiba sosok pria yang meminta bantuan itu sekarang akan berdiri dan mengungkapkan dirinya pada kita semua. Secara mengejutkan, itu adalah dewa tua Hades, dewa yang biasanya santai dan selalu positive thinking, kini terkait dengan dunia bawah dan sebenarnya bersekutu dengan 7 pangeran neraka, terutama adalah Demigra. Bagi Hades ini sempurna sekali karena dia seharusnya bisa mengumpulkan banyak data dengan Demigra bergabung pada timnya. Dia minta maaf tapi Demigra harus menanggung sebagian besar bebannya. Namun, mengapa seorang dewa tua seperti Hades malah tunduk kepada 7 pangeran neraka masih belum diketahui. Kedepannya kita mungkin akan segera tahu karena seperti yang Mimin bilang, Demigra pasti akan ikut dalam turnamen ini dan menjadi musuh bagi para dewa tua. Lalu sekuat apakah sebenarnya Demigra yang menyamar ini? Apakah Vegito kesayangan kita bisa mengalahkannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di minggu depan. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.